Amelia dan saya di sini bersama rekan saya ada Saya Biska Jivanda. Marsha Rifteloka. saya Vina Amelia, Saya Zahra. saya Amelia Cantika. Saya Eva Nur Andraini. Dan kami di sini dari Prodi S1 Gizi semester 2 dari Universitas Aisyah Pringsewu. Sebelumnya di sini kami sudah berada di tempat pemotongan hewan ya, tepatnya di Desa Kutoarjo ya Mas ya, di Kutoarjo Gedung Tataan Pesawaran. Jadi di sini kita udah sama mungkin Mas yang pemiliknya ya. Iya, Mbak. Boleh silahkan perkenalkan diri. Nama saya David Budi Luhur. Saya di sini sebagai pemilik dari usaha pemotongan. Jadi malam ini kita ada tugas untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu bahan pangan. Dan tadi kita udah sempat melihat pemotongannya atau cara pemotongan hewannya di sini. Kita mau langsung mungkin ke wawancaranya aja Mas ya. Iya, nggak apa-apa. Iya. Mungkin dimulai dari saya dulu ya. Menurut Mas itu gimana sih proses pemeliharaan sapi yang berkualitas untuk dipotong di sini? Kalau untuk pemeliharaan sapi itu yang pertama ya Mbak, memang kalau ini kan kita disuntik vitamin dari mantri hewan. Yang pertama sih itu. Kedua, untuk bahan makanan kan kita sekarang ada namanya ampas dari singkong itu sih Mbak. Oh, sentrat. Onggok, Oh, sentrat iya. gitu. Terus untuk hijauan juga kan ada, ya mungkin itu sih Mbak. Kalau untuk Pemeliharaan. iya, untuk pemeliharaannya. Berarti udah termasuk udah bagus lah Iya. ya untuk pemeliharaannya. Boleh pertanyaan selanjutnya? Dari mana? Oh, ya. Izin bertanya Mas, Iya Mbak. gimana cara menjaga kenyamanan sapi supaya pas waktu dipotong tuh nggak stres gitu kan? Takutnya kan kalau misalnya stres pas dipotong bakal mempengaruhi kualitas daging sapi, misalnya kayak alot atau bagaimana gitu. Kalau stres untuk ke larinya ke daging sih enggak. Itu kalau stres tuh mungkin kayak kita untuk pemotongannya aja yang susah. Kalau untuk pengaruh di daging kemungkinan Jadi enggak. nggak ada pengaruh Nggak ya ada pengaruh. kalau misalnya dagingnya ngamuk gitu Ya, kan? Nggak- pengaruhnya mungkin lepas. Pengaruhnya itu waktu kalau ngamuk kan mungkin pas diituin nanti dipotong itu takutnya alot atau Ya. karena otot-ototnya tegang gitu. Ya. Nggak, jadi nggak Ya. susah. Terima kasih Mas. Silakan. Mau nanya sih Mas, apa yang membedakan pemotongan sapi untuk konsumsi pribadi dan untuk konsumsi komersial? Kayak gitu Mas. Maksudnya Dijual sama dikonsumsi pribadi? ya ada Sama. bedanya nggak? Nggak ada ya? Nggak ada bedanya ya? Untuk pemotongan itu kayak Nggak sama ada aja tetap seperti sama biasa. aja seperti biasanya. Mungkin kalau untuk korbanan sapi korbanan ya Mbak, itu beda karena dia kan masih ada lemak yang nempel. Kalau kita kan kalau untuk penjualan yang murni daging, kita bersihin dari lemak. Itu sih. Oke Mas, selanjutnya ya Mas. Menurut Masnya sendiri, gimana sih cara menjaga kualitas daging sapi agar tetap segar dan tidak cepat rusak saat proses pemotongannya, Pak? Langsung dibuka dari tulang yang kayak tadi itu Mbak, kan langsung dibuka. Iya. Terus kayak paha itu kan tadi kan kita garis tuh ada 3 bagian. Iya. Karena dia mencegah biar nggak matang dagingnya, biar nggak putih. Oh iya, iya. Harus cepat Iya. cepat dibukain. Kalau dia lama buka dagingnya dia matang, dagingnya putih dia pucat. Oh iya. Terus untuk dijual di penjualan itu kalau di meja itu nggak sampai sore, nggak sampai siang, tuh kualitas dagingnya berkurang. Tuh karena kita penanganannya kurang cepat mungkin kan, tuh makanya langsung dibukain dari dagingnya ini dilepas dari tulang. Ya kayak seperti ini tadi lah, itu sih Mbak. Mas, pertanyaan selanjutnya, apa saja sih Mas bagian sapi yang dimanfaatkan setelah pemotongan? Maksudnya gini, kalau misalnya kan itu kalau misalnya untuk dijual itu kan kayak lemak-lemak kan dibuang ya, tulang-tulang itu kan nggak diikutin. Jadi gimana? Bagian apa saja Eh, yang dijual? Dimanfaatin udah Iya, dijual yang bersihnya yang itu. bisa dijual gitu. Dijual bersihnya maksudnya. Berapa? Kita jual semua sih Mbak. Oh, jadi sampai tulang-tulang juga. Sampai tulang-tulangnya juga, Lemak-lemaknya juga, lemaknya juga, juga. babat, usus, semua itu aku semua.
Jadi semua pokoknya nggak ada yang terbuang sisa lah ya. Nggak ada. Jadi semua. Selain kotorannya ya, Mbak. Iya. Kotoran ya. Iya. Boleh. Pertanyaan selanjutnya, apakah di sini pemotongan hewan di sini sudah mendapatkan sertifikat halal pemerintah ya? Udah, itu kan ada. MUI. Gilanya juga kita ada. Juru sembelih halal. Karena kan sekarang kita kalau mau masuk ke rumah makan atau rumah sakit harus ada halalnya. Itu sih. Ya Mas, pertanyaan selanjutnya yaitu apa saja aturan kebersihan yang harus dipatuhi dalam proses pemotongan hewan sapi? Yang pertama itu yang jelas kalau ini mungkin sepatu ya Mbak, karena kita juga kan orang kerjanya ada yang nggak pakai sepatu, mungkin nggak kurang nyaman mungkin kan, itu kemungkinan. Yang pertama itu, yang kedua ya jangan sampai daging itu kena air atau kena kotoran. Udah sih Mbak. Mas boleh sedikit menambahkan pertanyaannya ya? Iya. Kalau boleh tahu daging-dagingnya ini udah impor kemana aja? Maksudnya udah dijual kemana aja, dikirim kemana aja? Iya, paling jauh. Bandar Lampung. Oh, bener. Iya. Untuk di mana? Untuk di kios-kios daging kita kan nyuplai Mbak. Terus untuk langganan kita itu nyuplai ke tukang-tukang bakso. Itu sih. Kayaknya udah cukup ya, ya. Di sini sepertinya udah cukup semua ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Jadi baik, terima kasih banget ya Mas ya. Iya, Mbak. Kita dikasih kesempatan buat survei untuk memenuhi tugas kita, dan mungkin Masnya juga udah berkenan malam-malam untuk mengisi jawab semua wawancara kita. Iya. Jadi ya mungkin sekian aja dari kami. Mungkin udah kita tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Ya. Alhamdulillah. We can't be friends, but I'd like to just pretend. You cling to your papers and pens, and now I'm standing here hoping it gets to you. We can't be friends, but I'd like to just pretend. You cling to your papers and pens, wait until you like me again. We feel right, all that I keep. Sekarang kami lagi di pemotongan daging sapi. Dengan narasumber, Bapak siapa Kak? Oh ya, Pak, izin bertanya, ini daging sapinya ada macam-macamnya nggak nama-namanya? Yang mana Pak? Yang ini ya Pak? Yang sebelah sini paha depan Oh, paha depan. itu kejen, Ini katanya paha belakang penasar namanya. Yang tengah ini kejen depan. yang di bawah ini Pak. Tulang daging, 3 gondrong namanya. Kalau yang ini, Itu daging kandung ngamuk. kalau itu kulit ya Pak. Itu kecil. Oh, iya, itu dagingnya yang Itu besar. geser deh. Terima kasih Pak. Ini dapat dari mana atau punya peternakan sendiri? Kita langsung cari di petani. Keliling, langsung keliling petani karena di Belante. Daging Pak, ini Bapak bukanya ini dari jam berapa sampai jam berapa ya? Ini selalu habis atau gimana? Kadang habis, kadang Kalau misalnya nggak habis gimana? Mau nanya, biasanya kalau dibuat rawon sebagainya gimana ya? rawon, babat, usus, paru, sama hati. Oh, nama-namanya. Sendel, Oke. paha itu semuanya kan ada namanya khas dalam, bacon khas.